masuklah ke sini kan. Ya taunya cuma rumah Quran gitu kan, nggak tahu ternyata beda gitu kan. Rumah Quran yang beda gitu ya. Ternyata beda apa nih ya. Terus pas kayak masuk tuh kayak kok beda gitu. Awalnya aneh kan, kok rumah Quran kayak gini. Dan gue percaya kalau dia udah di hadapan penghulu, dia udah di hadapan orang tua gue, udah ngucapin janji, itu gue baru percaya ini pembuktian. Gue pikir sekarang kayak gitu. Dan lepas kayak gitu tuh emang nggak mudah kan. Gue coba buat kayak netralin pikiran gue, kayak udah Sep, nggak ada ucapan cowok yang bisa dipercaya tuh, nggak ada. Udah lepas dari cinta, lepas lu tuh bego banget sih. 1, 2, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bahagia, welcome to the Violet Podcast. Oke, jadi pada sore hari ini ya, kita akan podcast again bersama aku Sofi. Jadi hari ini kita mengundang salah satu pelatih dari tim RKV Indonesia. So, ini dia pelatih Septi. Hai pelatih Septi. Hai. Karena nggak biasa ya, biasanya tuh gue selalu di belakang kamera kan. Nih gue di depan. Kali ini di depan kamera ya berarti ya, agak beda gitu. Oke, pelatih Septi, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Dengan izin Allah diberikan kesehatan. Alhamdulillah, sehat-sehat ya hari ini ya. Bahagia juga. Bahagia juga udah diundang ke podcast Violet ya. Walaupun dadakan ya. Ya walaupun dadakan. Ini podcast autodidak nih. Belajar sendiri. Iya, keren ya. Masya Allah kali emang kalau belajar dari RKV ini ya. Iya. Belajar di RCA. Ini diundang ngapain ya? Ini kira-kira ngapain ya? Ngebahas apa ya? Tahu nih. Oke, pelatih Septi. Jadi kita kalau kenal pelatih Septi ini sebenarnya juga berpengalaman banget ya dalam masalah virus merah jambu ya. Tapi sebelum itu kita nggak ngebahas dulu berarti. Kita akan ngebahas gimana pengalaman pelatih, cerita pelatih awal-awal masuk RKV gitu. Katanya pelatih awal-awal masuk RKV tuh Oktina sekali ya. Emang sekarang nggak ukti ya? Maksudnya lebih ukti gitu. ya emang ukti banget. Jadi dulu aku tuh sebelum masuk RKV itu aku sukanya pakai gamis kerudung panjang gitu sih. Tapi nggak salah sih sebenarnya. Nggak salah. Masa bagus ya pakai gamis. Jadi emang suka lebih pakai gamis gitu ya? Dulu tuh ya aku lebih suka pakai gamis. Bahkan aku nggak suka pakai celana. Oh, suka pakai celana. Iya sih. Aku juga pernah di masa-masa suka pakai gamis pas SMP. Itu kayak ya, daripada pakai baju setengah-setengah tuh, yang setengah rok setengah baju. Aku masih mending pakai gamis gitu. Jadi kayak sekali masuk kayak kerudung udah kelar gitu ya. Iya nggak sih? Ya. Terus pelatih, gimana sih cita-cita pelatih masuk RKV gitu? Kayak apakah ada terjadi satu problem atau apa gitu? Sebenarnya masuk RKV tuh kayak suatu kebetulan, mungkin karena doa juga kali ya. Doa kan kita pasti di sini doa kayak pengen diberikan tempat terbaik. Nah, mungkin salah satunya doa itu terkabul lewat RKV itu, diberikan tempat terbaik melalui RKV. Sebenarnya kalau masuk itu tahu bukan dari siapa-siapa ya. Jadi tahu lewat BC. Dulu masih zaman BC-BC-an kan di WhatsApp gitu kan. Nah, jadi dari BC WhatsApp. Dari BC WhatsApp. Dan orang yang nge-BC itu dia nggak masuk sini gitu kan. Oh iya. Itulah. Gue kira dia masuk sini, ternyata nggak masuk sini gitu. Itu. Terus habis itu masuklah ke sini kan. Ya taunya cuma rumah Quran gitu kan. Nggak tahu ternyata beda gitu kan. Rumah Quran yang beda gitu ya. Ternyata beda apa nih ya. Terus pas kayak masuk tuh kayak kok beda gitu. Awalnya aneh kan. Kok rumah Quran kayak gini, kok kegiatannya kayak gini. Cuman pas kita ngejalanin, oh ternyata ada maksudnya. Dan ternyata rumah Quran seperti ini yang yang cocok dengan diri aku gitu. Yang cocok dengan diri aku. Ada key skillnya juga ada gitu ya. Ada key skillnya itu lah, yang benar-benar beda ya sama yang lain tuh, membedakan sama yang lain. Gak semuanya bisa ada kayak gini. Ya, iya sih, kayak ada keunikannya gitu ya. Benar. Bukan sekedar RK ya, bukan sekedar RK ya ini. RKV ini. Oke, pelatih. Jadi pelatih masa-masa
dulu awal pengembangan key skill itu pelatih emang langsung di bidang mana tuh? Kalau pas awal key skill itu aku sebenarnya nggak langsung ke media ya, karena dulu tuh aku sempet juga fundraising, cuma bakat aku bukan ke situ kan, aku nggak bisa marketing. Aku bingung juga kan, nih kira-kira key skill apa gitu kan. Tiba-tiba ada lowongan kayak fotografer gitu kan, aku di situ kayak mengajukan diri untuk belajar fotografi, padahal aku nggak sama sekali nggak bisa megang kamera. Oh iya, sama sekali. Jadi belajarnya emang titik awal dari cara pegang kamera gitu. Bener. Dulu tuh aku kalau misalnya temen suruh fotoin gitu kan, pakai kamera DSLR gitu kan, aku tuh cuman ya sekedar apa sih mencet gitu kan, cerek gitu ya. aja kan, nggak tahu mana fokus, mana ngeblur, mana apa kan gitu, cekrek aja kan gitu. Pas itulah makanya kayak keluar dari zona nyaman, dan awal megang kamera tuh bingung, ini gimana, ada manual, ada auto, ada ini kan. Itulah belajar semua sendiri kayak gitu. Tapi ada pelatihnya kayak gitu. Ya ada pelatihnya di sini, ada pelatihnya ya. Jadi diajarin, sama kita cari-carilah pendalaman kayak gitu. Iya. Keren juga ya ternyata. Berarti itu dulu jadwalnya sama nggak kayak sekarang? Kayak bangun jam 2 tetap gitu kan? Sama. Bangun jam 2 pagi. Bangun jam 2 pagi. Terus key skillnya dari jam 8 sampai sore. Terus maghribnya tilawah lagi gitu ya. Tilawah lagi. Berarti nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah. Berarti emang istiqomah banget ya? Keren banget. Waktu di RTV itu istiqomah banget serius. Masya Allah. Karena udah formulasi itu emang dari jam 2 sampai jam 8 malam kayak gitu. Oh iya. Berarti keren lah ya. Keren banget di sini. Berarti kalau ngafal Quran itu pas awal-awal Mbak ngafal Quran tuh pas emang masuk RKV gitu? Kalau aku sebenarnya udah ada basic ngafal Quran ya, karena kan aku lulusan pesantren. Oh, lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Jadi dulu di pesantren aku juga udah sempat ngafal Quran. Jadi pas masuk RKV, tapi dulu tuh ini sedikit cerita ya. Jadi pas di pesantren itu aku ngafal itu termasuk susah ya. Susah banget, dapetin setengah halaman satu hari itu susah banget. Pas di pesantren tuh, karena mindset aku tuh ngafal itu susah. Jadi aku kadang sampai surat Al-Fajr itu aku sampai nangis ngafal. Karena nggak bisa Al-Fajr tuh aku sampai nangis karena disuruh store satu surat langsung. Situ aku nggak bisa, aku nangis. Karena di situ mindset aku tuh selalu kayak aku nggak bisa ngafal cepet, aku nggak bisa ngafal cepet gitu. Udah di mindsetnya duluan ya berarti ya. Duluan di pesantren. Kadang aku kalau teman-teman aku udah pada ngafal satu halaman ya aku kayak ya udahlah, gue mah setengah halaman aja gitu, nggak ada rasa buat maju kayak gitu kan. Nah pas masuk RKV lihat orang-orang di RKV tuh ngafal tuh cepet-cepet kan, satu halaman sehari gitu kan. Iya, satu halaman sehari setor gitu kan. Nah di situ aku pertama kan di RKV itu ada fase tilawah. Tilawah berarti satu hari 10 juz. Itu kapan? Pas awal masuk. Oh iya. Nah di situ aku sambil merhatiin orang-orang yang udah mulai ngafal. Oh ternyata mereka ngafalnya cepet. Gue nggak boleh kalah nih gitu kan. Gue nggak boleh kalah dari mereka kan. Gue juga harus ngafal cepet gitu. Masa ya gue kalah gitu kan. Berarti mindsetnya udah berubah lah ya. Mindsetnya udah berubah, gimana caranya gue harus bisa ngalahin mereka, harus bisa setara sama mereka, nggak boleh kalah gitu. Iya. Tiba-tiba itu kalau nggak salah juz berapa ya, juz 10 apa juz 11 mulai ngafal. Sekali ngafal itu gue bisa dapet satu halaman setengah. Wih, sekali ngafal satu hari itu. Kata gue bisa ya, kata gue gitu kan. Berarti gara-gara mindset doang ya? Gara-gara mindset, ternyata mindset itu mempengaruhi. Mempengaruhi kita ya. Bener. Iya. Padahal orang bilang ngubah mindset itu susah, tapi sebenarnya ketika mindset itu udah berubah itu bakal mempengaruhi segalanya. Iya gitu. Benar-benar. Berarti 99% keraguan bisa menghancuri 1% keyakinan. Ya ragu yakin ya. Benar-benar. Iya. Ketika kita ada yakin 100%, ada berapa persen keraguan itu pasti hancur lah karena keraguan itu. Hancur keraguan itu ya. Ya keren ya. Berarti mindset ini harus diubah berarti ya. Mindset harus diubah. Pelatih sekarang usianya berapa? Aku alhamdulillah udah 20 tahun dan aku masih nggak nyangka aku umur 20 tahun. 20 tahun? Berarti masih nggak nyangka berarti umur 20 tahun? Enggak. Soalnya aku kayak masih nyangka tuh kayak aku baru lulus SMP kemarin gitu kan. Lulus SMP kemarin. gitu. Aku udah 20 tahun udah kepala 2 coy. Udah kepala 2. Iya, ada lagu baru tuh ya, kepala 2. Emang? Iya. Gue gak tahu. Iya, ini berarti umur 20 tahun. Berarti itu masa-masa emang kayak udah melewati masa-masa
apa sih virus merah jambu gitu ya. Udah lewat udah lah. lewat. Udah suhu ya sekarang kan. Suhu virus merah jambu. udah pakar. Udah pakar. Ya, pakar apa dulu nih? Pakarnya pakar sakit hati. Pakar gratis. Pakar korban terzolimi virus merah jambu. Berarti belum pakar ke cinta yang sejati gitu. Iya, masih korban. Kalau udah menikah ya? Iya, masih korban menikah. Kalau udah menikah maksudnya. Itu baru deh fase menceritakan cinta sejati. Ini pakar ini kali cinta monyet ya. Iya. Iya, pelatih kan anak zaman sekarang banyak banget ya jadi korban percintaan ya. Apalagi cewek gitu ya. Pasti tuh kayak cewek kan rasa bapernya lebih tinggi gitu ya. Banget. Perasaannya ya. Berarti gimana sih gitu cara mengatasi gitu biar cepet ikhlas gitu kalau masalah percintaan. Dan masalah ikhlasnya itu emang move on beneran, emang kayak nggak mau lagi dalam memasuki lingkup percintaan lagi gitu. Tapi pelatih kalau kita bilang sekarang ikhlas, sabar gitu kan, itu kadang emang susah ya sebagai cewek ya. Bener-bener. Kadang cewek tuh move onnya sampai berbulan-bulan gitu ya. Itu gimana sih cara pelatih biar kayak cepet gitu, kita sebagai cewek emang kayak cepet gitu move onnya. Dan move onnya tuh emang nggak mau lagi gitu. Gimana tuh pelatih? Oke, kalau aku pribadi ya, move on itu susah banget. Susah banget gitu ya. Sampai bisa turun berat badan. Oh iya. Aku kemarin tuh move on itu sampai turun berat badan, guys. Oh iya. Berapa kilo tuh turunnya? 7 kilo. 7 kilo lumayan. 7 kilo itu aku lumayan itu. Gara-gara mencoba untuk move on. Karena itulah aku orang yang udah mengenal cinta, dia akan susah lepas dari cinta itu. Iya, kalau udah terpikat ya. Benar. Makanya aku tuh udah kenal cinta itu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ini pengalaman nih guys, berbagi pengalaman. Tidak untuk ditiru ya. Jangan ditiru. Jadi aku udah kenal cinta itu dari SMP ya. SMP, SD sebenarnya udah juga sih. Berarti dari SD ya. Udah pakar kali tuh SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Enggak dari kelas 1 juga. Oh iya. Dari kelas 3 SD gue udah surat-suratan gitu. Oh iya, dulu zaman surat-suratan buat SD bener. Surat-suratan gue ya, dari zaman surat-suratan, SMS-an kan. Pokoknya itu semuanya udah gue pernah rasain lah semuanya kayak gitu. Terus itulah karena kita udah melekat dengan cinta, udah kenal namanya cinta, itu susah banget sama ngelepas cinta, susah banget buat move on. Terus cara gue buat move on tuh apa sih? Dulu tuh gue mencoba untuk kayak move on, bener-bener move on gitu, tapi nggak bisa. Jadi gue kalau ngeliat orang tuh hidup tanpa cinta tuh kayaknya enak banget gitu kan. Ya kayak nggak punya beban gitu ya. Kayak pelong aja dia. Bener-bener. Cuman gue pas lagi ngecoba itu tuh kayak, kok gue sepi ya? Kok gue kayak kurang perhatian gitu kan? Kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya. Biasanya ada chat dari ini segala macam, ini kok nggak ada gitu kan? Kayak aneh gitu. Iya, akhirnya gue cari lagi. Berarti selesai satu cari lagi. Iya, benar. Selesai satu cari lagi. Bahkan gue tuh dulu deket sama cowok gitu kan, pas mau detik-detik mau putus, gue udah cari cadangan gitu. Berarti udah ada persiapan deh udah sebelum putus. Bener, udah ada persiapan sebelum putus. Berarti kayak udah tahu ya, ini bau-bau mau putus nih, cari lagi gitu. Itu pokoknya kata gue, ya judulnya judulnya temen deket, padahal memang lagi deket gitu kan. Iya. Kayak gitu. Di situ kayak, kok gue sampai segitunya saking nggak mau lepas dari cinta gitu kan. Jadi sebenarnya ternyata setelah gue telusuri sekarang, kenapa gue kayak gitu? Karena gue dulu kurang perhatian. Dari ya gue aja ngerasa kurang perhatian, padahal perhatian udah banyak banget kan. Oh, dari ada orang tua padahal ya? udah ada perhatian, dari teman juga ada yang merhatiin, tapi gue ngerasa ada aja gitu kurang perhatian kayak gitu. Kurang bersyukur kalau gitu ya. Bener-bener. Mungkin gue kurang perhatian yang kan teman-teman gak mungkin kan kayak merhatiin kamu lagi ngapain, kamu udah makan belum? Gak lucu kan? Gak ada temen kayak gitu. Jadi kayak kalau ada temen kayak gitu pun kayak garing gitu kan? Kayak gitu. Mungkin gue dengan hal-hal kayak gitu kali ya. Terus kayak ngomongin masa depan gitu segala macam, kan temen ya mana temen cewek diajak ngayal-ngayal masa depan gitu kan. Iya benar-benar. Kan? Makanya gue kayak dulu tuh susah banget lepas kan. Sampai ada suatu hal yang bener-bener gue
bener-bener buat gue lepas banget. Apa tuh? Susah ya guys untuk menceritakan kejadian lampau. Ya. Berat Karena ini tuh suatu hal yang gue berharap dulu tuh, cuman harapan gue tuh kayak sirna gitu. Padahal gue kayak udahlah cowok ini aja satu gitu kan. Padahal kayak tiba-tiba kayak udah menyerahkan sepenuh hati buat dia aja, nggak mau cari-cari lagi gitu. Udah berlabuh ini. Bahasanya udah berlabuh ya, udah berlabuh di dia aja. Cuman di situ gue merasakan kecewa yang amat kecewa gitu. Amat kecewa, bener sakit dalamnya ya. Sakit banget. Itu gue ditinggal nikah ya. Oh, ditinggal nikah. Itu yang tadi gue ceritain. Ditinggal nikah. Itu bayangin gue masih umur berapa, tapi udah ada pengalaman ditinggal nikah ya. Umur 20 tahun guys, tinggal nikah. Wow. Tapi di antara keren sama itulah kan terlalu dini mengenal cinta. Ya, terlalu dini ya. Jadi terlalu dini ditinggalkan. Kayak gitu. Terus abis itu kayak pas ditinggal nikah itu kan, itu bener-bener jatuhnya. Bahkan gue dicoba kayak cari orang lagi gitu kan. Pernah deket cari-cari sebelum gue bener-bener putus sama tuh orang gitu. Sebelum bener-bener kan ada konflik dulu tuh sebelumnya. Sebelumnya ada konflik. Pas konflik itu gue coba buat cari-cari orang kayak cara gue dulu kan, buat pas sama orang gitu. Ya itu nggak bisa. Berarti udah terikat kali sama dia ya? Udah terikat banget sama dia. Abis itu pas udah benar-benar dia bilang dia udah nikah, di situ gue udah nggak ada harapan lagi dong. Ya udah kayak gue pas denger dia kamu nggak usah hubungin aku dulu, aku udah punya tanggung jawab di sini, aku udah nikah. Tuh HP kayak udah wah, HP gue jatuh. gue nggak tahu harus bilang apa ya, kayak nikah, kayak ada titik-titik di atas kepala. Apa ini Miska? Apa ini? Gue kayak astagfirullah, ini ya ternyata ini rasa sakit yang benar-benar sakit gitu kan. Ketika kita udah gak ada harapan sama sekali gitu. Ya masa gue ngedoain dia cerai kan? Ya Allah, langsung sakit ya. Enggak lah, gue tetap doain yang terbaik kayak gitu. Terus di situ gue coba buat move on banget. Abis itu di fase itu datang lagi tuh. Di situ gue belum lepas dari kata namanya cinta kan. Gue belum lepas dari kata cinta. Gue dekat sama orang. Di situ orang itu tuh kayak udah kayak ngebalikin mood gue lah. Kayak aku hadir untuk membahagiakan kamu. Jadi pelangi. Terus pas pas gue udah istilahnya udah senang nih ada pelangi sih. Udah bangun kerajaan baru. Udah bangunan baru gitu. Tiba-tiba dijatuhin lagi. Gitu kayak. Hilang lagi pelanginya udah ya namanya pelangi kan? Cuman sesaat gitu. Ya, cuma sesaat. Aduh. Udah abis itu di situ gue sadar lah ternyata tidak ada ucapan laki-laki yang kita percaya. Tidak ada ucapan laki-laki yang kita bisa percaya tentang cinta ya. Sebelum akad ya. Walaupun dia bilang kayak tunggu ya. Walaupun dia bilang kayak gitu. 2 tahun lagi tunggu ya. Lihat nanti apa yang terjadi ya. Itu gue nggak percaya. Nggak usah percaya guys. Karena dia hanya sekedar janji di mulut, belum bisa membuktikan. Kayak gitu. Dan gue percaya kalau dia udah di hadapan penghulu, dia udah di hadapan orang tua gue, udah ngucapin janji, itu gue baru percaya. Ini pembuktian. Gue pikir sekarang kayak gitu. Dan lepas kayak gitu tuh emang nggak mudah kan. Gue coba buat kayak netralin pikiran gue kayak udah Sep,
nggak ada ucapan cowok yang bisa dipercaya tuh, nggak ada. Udah lepas dari cinta, lepas lu tuh bego banget sih gitu kan kalau bahasa kasarnya. Udah bikin mindset baru ya. Bahasa kasar tuh. Iya. Sensor. Sensor ya. Ya lu tuh ini banget sih, kayak nggak dipakai otak kayak gitu kan, padahal lu udah sakitin kok lu mau coba-coba lagi gitu kan. Iya. Terus kayak disitulah aku merenung kayak iya sih capek juga kan hidup kayak gini. Cinta ya istilahnya gagal-gagal terus gitu kan. Terus istilahnya buang-buang waktu. Itu kan chatan kan buang-buang waktu. Iya, capein perasaan setelah gitu kita ya. pikir-pikir udah chatan buang-buang waktu. Abis itu nggak jadi, nyesel tuh waktu dibuang-buangan. Iya, buat iya, hal-hal bener-bener. kayak gitu yang nggak pasti kan. Iya. Terus abis itu ya kalau kita di luar nih, kalau gue pribadi ya, di sini kita pakai wifi. Kalau di luar kuota sendiri. Kita kalau nggak bisa chatan kan kalau nggak ada kuota. Iya. Pasti kan kita bela-belain dong. Iya, beli kuota segala macam buat telepon. Kadang pun nggak ada kuota kayak kepikiran gitu nggak sih? Pasti pingin balas pasti kan gitu. Ada rasa gue belilah walaupun nggak ada pasti dibeli kayak gitu. Iya benar-benar. Itulah kan gue disitu mikir banyak kali. Habisin duit. Habisin duit juga. Padahal kita butuh duit beli skincare. Habisin waktu kan. Terus nyapain perasaan, belum ada konflik kan, ada cemburu, ada masalah-masalah sepele kan. Itu istilahnya beban juga kan di pikiran, jadi buat kita nggak fokus. Karena di situ kayak gue ngerasa udahlah berhenti aja gitu. Berhenti aja, stop, nggak usah dipikirin. Emang perasaan masih ada, misalnya perasaan masih ada, cuman lambat laun ketika kita sibuk dengan hal-hal lain, itu bakalan ya udah sirna. Awalnya gue kayak misalnya gue masih ada perasaan nih, pas awal-awal itu emang ngilanginnya kan susah banget tuh. Pas masih udah ada kesibukan tapi masih ada rasa kan, kepikiran. Tapi di situ gue coba lawan, nggak boleh balik lagi, nggak boleh kayak gitu kan, nggak boleh. Habis itu kayak ya tiba-tiba nggak kepikiran aja dengan sendirinya tuh, karena udah ketimpa sama kesibukan. Jadi lama-lama ya biasa aja gitu dengan perasaan. Bahkan sekarang tuh kayak untuk cerita ke orang tuh kayak biasa aja gitu, jadi nggak ada beban. Dan kayak ngeliat orang yang lagi misalnya merasakan apa yang aku rasain kayak lucu gitu. Gue pernah di bagian itu gitu. Berarti kayak ngakak aja gitu kan. Aku pernah kayak gitu. gue pernah kayak gitu. Jadi soalnya ada orang yang kayak ngerasa misalnya dia baru putus atau apa, terus dia ngerasa tegar atau apa, gue kayak ya nggak usah kali, ya biasa. Maksudnya gini, gue pernah ada di posisi lu gitu, gue ngerti kayak gini. Dan kadang yang aku ucapin tuh kayak bener gitu kan, ya iyalah bener, maksudnya kayak gue udah pernah ngerasain gitu kan. Namanya cewek itu kan berperasaan gitu, baper. Ya cepet baper ya, cewek itu baper, makanya buat cowok tuh jangan suka ngebaperin cewek. Iya bener tuh. Kalau emang nggak suka ya udah jangan dibaperin gitu. Iya, kalau emang nggak suka ya udah nggak usah kasih harapan, walaupun sebutir kecil kayak gini nggak usah. Bener, cewek itu gitu. Baperan bos. Iya bener kayak gitu. Iya kan. Bener. Berarti cara untuk cepat move on tuh yang pertama dari mindset sama menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri. Berarti mindsetnya harus kuat ya, berarti ya. Kayak nggak boleh pikirin gitu ya. Sama menyibukkan diri ya sih. Kalau dipadukan bisa lupa gitu tiba-tiba ya. Terus ketika kita udah lepas dari namanya cinta, udah lepas dari hal-hal yang berbau-bau kayak gitulah, virus merah jambu, kita bebas melakukan apapun. Iya, kayak lebih plong ya. Lebih plong. Dan gue ngerasain itu kayak enak banget ya ternyata hidup tanpa cinta gitu, hidup tanpa masalah cemburu, masalah berantem setiap hari itu enak banget gitu. Terus mau ngapain aja tuh bebas lah, udah ikhlas, udah kerja totalitas gitu kan. Nggak mikir ini belum ngechat, ini belum balas gitu-gini. Kadang pun kalau kita lagi ada perasaan sama orang tuh kayak ngapain aja tiba-tiba kepikiran dia nggak sih? Pengen ngechat gitu kan. Jadi waktu kita terbuang buat ngechatin dia gitu kan. Kayak kadang sambil gosok ngechat. Iya. Nggak kelar tuh gosok. Bener. Iya. Itulah makanya kayak mengganggu pekerjaan kan. Nah pas udah nggak ada kayak gitu tuh kayak pekerjaan tuh bisa selesai tanpa embel-embel. Ya itu yang tadi ngechat. Ngebalasnya dia, padahal nggak penting. Iya gitu. Ya Allah, iya bener sih. Padahal itulah kan ngechat, kamu udah makan belum gitu ya, kan. Pertanyaannya itu aja kayak gitu. Belum tentu kasih makan. Nanya makan belum tentu kasih makan. bener. Ya,
terus diajak kayak ya isinya orang pacaran kan gitu, diajak gitu ngayal masa depan kayak nanti kita kalau udah punya anak kayak gini. Kalian pasti merasakan juga kan yang lagi nonton. Ngerasain nggak? Gue yakin sih ada, kalau kalian punya cowok atau punya cewek pasti kalian akan ada pembahasan suatu saat nanti, atau masa depan tuh pasti akan ada. Pasti kalian akan merasakan apa yang pasti merasakan. Ngechat gak jelas, beli kotak segala macem, iya kan? Benar. Cuman gue nggak mau ngejudge orang yang sekarang lagi deket atau lagi masa-masa kayak gitu ya. Maksudnya gue misalnya ada orang dia pengen kayak gue gitu, kayak berusaha move on gimana sih? Ya gue cuman sekedar kasih saran, ya gue dulu kayak gini. Semua kembali ke diri lu. Lu mau atau enggak kayak gitu. Jadi kalau di dalam keinginan lu ya belum ada keinginan buat bener-bener move on, ya nggak bakalan bisa gitu. Kadang kan orang pengen move on tapi perasaannya belum bisa. Iya benar. Jangan jadi kayak menyakiti diri sendiri gitu ya. Menyiksa diri sendiri. Iya, tapi emang move on tuh emang menyiksa diri sendiri. Iya, emang. Kayak gitu. Pokoknya setiap dari kita pasti punya kisah dan alur cerita yang berbeda-beda gitu. Mungkin Pesep insafnya di tahun segini, mungkin kalian insafnya di tahun depan gitu kan, beda-beda. Kita nggak tahu hidayah itu datangnya kapan. Iya kapan. Wallahu a'lam bishawab. Bener. Terus dan yang paling susah itu ketika dipisahkan bukan karena keadaan ya, tapi karena terpaksa. Itu aduh. Itu soalnya kenapa? Saat cowok masih punya perasaan, cewek itu masih punya perasaan. Itu yang susah banget buat mereka benar-benar pergi. Saling masih ada perasaan gitu ya. Saling masih ada perasaan. Tapi kalau misalnya si cowoknya itu pergi karena emang udah gak ada perasaan, tinggal si ceweknya nih, dia mudah. Kan kalau masih sama-sama, itu agak susah. Berat karena bisa aja nanti si cowoknya itu ngechat, nah si ceweknya itu timbul rasa bergelora lagi atau apa kan. Itu emang susah banget. Tapi ketika kita udah bisa benar-benar ngilangin itu semua, itu udah tenang banget. Karena ya kan kita tahu kan, la taqrabu zina gitu. Ya la taqrabu zina kayak gitu. Jadi ya gue sebenarnya tahu ayat itu udah lama gitu kan. Cuman ya baru dikasih hidayah sekarang gitu kan. Baru dikasih insaf baru-baru ini gitu. Kalau ya gue dulu berharapnya kayak coba aja dari dulu gitu kan. Coba aja dari dulu ya. Kayak nyesel lah. Makanya beruntung banget buat kalian yang di rumah ya, yang belum kenal yang namanya cinta atau belum tahu yang namanya pacaran, komitmen. Ada orang bilang aku cuman komitmen doang, aku gak pacaran, sama aja sebenarnya. Iya bener kayak gitu kan. Aku di situ kayak beruntung banget kalian yang udah kayak gitu. Temen aku tuh enak banget, gak pernah kayak tahu pacaran terus segala macam, tiba-tiba udah nikah. Itu enak banget gak sih? Oh iya, ada teman Pesep kayak gitu. Ada kayak gitu. Yang kita kira dia nikahnya bakal lama gitu karena nggak kenal cinta, tau-tau dia nikah paling cepet gitu daripada gue. Oh iya? Iya serius. Widih. Kata gue astagfirullah gitu ya. Dulu kayaknya gue masalah nikah tuh kayaknya gue selalu urutan pertama gue dulu gitu. Oh iya? Oh berarti dulu Pesep kebelet nikah ya? Nikah gue gitu kan. Makanya itulah. Terus abis itu kayak sekarang malah teman-teman gue dulu yang nggak ada omong-omongan tiba-tiba langsung nikah. Itu udah enak banget tuh. Malah gue pengennya kayak gitu sih, nggak tahu tiba-tiba jadi aja gitu kan. Tapi biasa kayak gitu ya, yang emang nggak ada, yang dulu nggak ada masa-masa kayak gitu. Dia duluan cepet nikah ya. Biasa kayak gitu nggak sih? Biasanya kayak gitu. Dan itu indah banget, maksudnya istilahnya dia bisa explore ketika udah nikah gitu. Iya bener. Ih, bener banget. Itu so sweet banget tuh, so sweet. Kalau orang udah pacaran dia udah bosan dari sebelum nikah udah kayak udah pacaran, kayak udah biasa, udah saling deket-deketan. Dia udah ngerasain, aku udah ya biasa aja sih, so aku udah ngerasain pas masa-masa pacaran gitu kan. Kayak dia tuh kayak biasa aja. Ya paling hal-hal yang di luar sana aja. Yang aja mungkin ya gitu kan. Ini kalau udah skip aja atitan gitu ya. Gitu. Ya kayak gitu. Jadi kayak bersyukur banget orang yang nggak pernah kenal cinta dan orang yang sedang berusaha move on, semoga diberi kemudahan ya. Amin. Kalian pasti bisa. Emang nggak mudah, tapi bisa. Emang nggak mudah tapi bisa. Kayak gitu. Oke Pesep, keren sih pengalamannya ya. Emang jadi pelajaran banget ya buat kita semua ya. Emang termasuk kamu. Kalau nggak Pesep, aku mau cerita juga. Sekarang aku lagi di masa-masa kayak
Sopi harus tahan dengan omongan cowok. Masa-masa gitu. Enggak, tahannya maksudnya tahan dengan orang yang lagi ngedeketin kamu atau tahan dengan apa omongan cowok tuh gimana? Lagi tahan sama kayak rayuan cowok gitu kayak ya udahlah kayak gitu. Kayak ada yang ngedeketin kamu. Tidak boleh buka kartu di sini. Ya kan pertanyaannya emang ada gitu kayak. Ada insya Allah. ada insya Allah. Kok gak yakin gitu? Terus respon kamu sekarang gimana? Maksudnya kamu ngerespon atau? Tapi aku tuh orang kayak gini aku kalau dia deketin yang berlebihan aku ilfil, aku gak suka. Ya jadi, aku juga termasuk orang. Jadi aku kayak ya udah, aku mikirnya dia yang suka ya udah biarin aja gitu. Kayak nggak jadi beban pikiran sih. Tapi kalau emang dia ngomong-ngomong kayak gitu, aku kayak gimana sih cewek kan coba baper ya. Jadi kalau dia ngomong gitu aku kayak enggak, bullshit kayak gitu. Kayak udah ada mindset duluan lah kayak pelatih bilang kan. Ya benar. Iya pelatih. Ngomong-ngomong masalah virus merah jambu tadi. Tanyain gue dong. Tanyain apa? Cowok idaman. Tipe cowok idaman. Oh my, nanti baru komen semua nih. Ya. Siapa tahu di sana ada yang merasakan. Oh iya. Enggak bercanda. Oke pelatih. Oke pelatih, ngomong-ngomong masalah cowok-cowok tadi ya. Kan umur 20 nih, bolehlah persiapan kan. Tapi kan kita sebagai cewek pasti ada lah kan kayak tipe-tipe apa kayak standarnya lah kan. Kan cowok harus tahu ya, kamu itu gini-gini ada standar. Kita pilih-pilih ya, kita milih-milih lah kan untuk selama-lamanya ya kan. Enggak boleh ganti-ganti. Langsung bilang misalnya tipe idaman pelatih gimana sih? Oke, sebenarnya kalau semua orang yang review itu udah tahu ya. Hampir semua orang yang review itu tahu tipe idaman gue. Gimana? Dalam bentuk fisik ya. Oh, fisik nih bro. Nih, pertama dalam bentuk fisik dulu kita. Fisik dulu. Kan dilihat, kita lihat dulu. Jadi orang yang suspek. Catat ya guys, catat. Suspek. Jadi gue nilai cowok yang dia badannya bagus, maksudnya rajin olahraga dan sebagainya itu sehat lah. Sehat. Yang penting sehat, rajin olahraga itu udah masuk kriteria gue banget gitu. Dan gue pelatih rajin olahraga kan? bagus olahraga. Itu jadi biar bisa buat teman olahraga kayak gitu kan. Terus habis itu tinggi. Harus tinggi loh daripada pelatih ya. Harus tinggi daripada gue karena ya kan ini hanya sekedar rencana kan. Yang menentukan kan Tuhan kita. Plan dari kita aja kalau emang dikasihnya yang enggak sesuai ya apa gitu kan. Ya enggak apa-apa, jangan sedih. Jangan sedih. Jadi kayak gitu. Terus abis itu karena kalau pendek gue pengen ini memperbarui garis keturunan biar tinggi gitu. Gak pendek gitu anak-anak gue gitu. Terus putih. Ya gak hitam ya. Kayak dia standar kulitnya nggak hitam banget gitu. Kayak hitam banget, gak putih banget. Kalau putih banget bahaya sih Pe. Tapi gue suka cowok putih walaupun gue hitam ya. Gue suka cowok. Nanti dikira bule kesasar Pe. Tapi gue nggak suka bule. Gue pengennya orang lokal aja. Maksudnya putih Indonesia gitu ya. Gitu. Terus itu ya. Jadi kalau dalam fisik tuh itu muka ya manis lah. Nggak perlu ganteng, yang penting manis. So kan kalau manis tuh enak dipandang daripada ganteng ya kan. Benar-benar. Terus kalau untuk abis itu yang terpenting itu dari segi agamanya sih. Agama nomor satu lah. Agama nomor satu nggak mungkin. Gue milih agama yang non gitu kan. Kecuali emang dia mualaf gitu ya nggak apa-apa. Tapi kok mualaf keren ya. Udah mualaf putih. Keren banget tuh sumpah. Dan terus nggak harus hafiz. Nggak harus hafiz. Yang penting bisa ngaji. Jadi dia bisa jadi imam yang baik. Masya Allah. Bukan imam ya, bukan imam Lutfi. Nanti namanya dikek deh. Bukan namanya imam, tapi emang dia bisa menjadi imam yang baik. Menjadi seorang imam yang baik gitu. Seorang imam yang baik dan bisa menuntun keluarga emang ke jalan benar gitu kan.
bukan jalan kesesatan kayak gitu. Jadi karena kan gue orangnya masih selengean ya, maksudnya masih ya belum taat banget. Jadi bisa meluruskan kayak gitu kan, bisa ngarahin ketika kita salah itu sih. Jadi terus yang terpenting juga dia sayang sama orang tua gue. Iyalah, itu penting. Jadi sebelum dia mencintai gue, cintain dulu orang tua gue. Iya. Anggap orang tua pelatih kayak orang tua sendiri gitu. Bener. Karena banyak orang di luar sana dia hanya mencintai anaknya tapi tidak mencintai orang tuanya. Iya. Makanya banyak dia yang ribut sama mertuanya atau nggak serak sama mertuanya itu. Kayak ada itu aku nggak mau kayak gitu. Jadi cinta anaknya harus cinta sama orang tuanya juga. Iya, benar. Ngomong-ngomong masalah RKV pelatih, udah jadi pelatih ini. Manggilnya aku magang sih PSEP ya guys. Iya, pelatih safety. Dulu Kasep kan dulu Kasep. Ya, dulu Kasep. Udah naik level PSEP. Pelatih safety. PSEP. Itu bukan PSEP ya. PSEP. Terus kalau di RKV nih ya, di RCA. PSEP ini dia emang ada suhu fotografer banget guys. Pokoknya masa cekrek kayak gitu. Ini sebenarnya orang belakang kamera, tapi itulah. Tapi karena punya pengalaman yang keren, udahlah, ayo PSEP kita podcast. PSEP kalau di Key Skills itu megang apa, bidang apa buat jadi pelatihnya gitu? Oke, kalau untuk aku di RCA ya, di RCA itu aku sebagai pelatih pemula di bagian media sosial personal ya, personal branding. Jadi untuk personal branding Presiden RKV Indonesia. Oh iya. Berarti ya masalah sosial media udah jago lah ya. Nah, terus sama yaitu untuk ngajarin anak-anak fotografer juga. Ngajarin, berarti ntar bisa lah ya bikin kelas online ya, kayak webinar gitu ya. Bisa lah. Oh bisa, kalian komen aja yang mau ikut ya guys. Ntar pasti dibuka sama PSEP. Yes. Keren. Kata-kata aja. Iya, kata-kata aja. Saya PSEP ini juga apa ya? Juga kalau maksudnya kalau ngajar tuh aku ya sebagai salah satu apa yang dilatih oleh PSEP, testimoni. Ya kalau belajar sama PSEP ini emang gak garing, kayak seru-seru aja gitu, kayak ketawa. Mana banyak ketawa sebenarnya. Banyak ketawa sebenarnya. Oke PSEP, kan PSEP sekarang sambil minum ya? Ya sambil minum silakan, mangga. Keren banget nih gelasnya semua. Podcast violet. Oke PSEP, jadi pelatih sekarang kalau sama cowok-cowok tuh jatuhnya kayak gimana? Ada nggak sih kayak trauma kayak gitu, atau kayak emang gak mau deket sama cowok lagi gitu? Kalau untuk aku sih bukan trauma deketnya ya. Deket itu kan nggak harus pacaran. Iya. Deket itu dia boleh kayak sahabat, sahabat. Jadi kita nggak membatasi diri kita untuk berteman dengan siapapun. Iya benar. Karena dalam kehidupan kita ya kita pasti butuh yang namanya cowok gitu, angkat-angkat barang atau apa gitu. Pasti butuh aja gitu kan. Butuh cowok kan. Butuh cowok. Jadi aku nggak membatasi diri aku untuk dekat sama siapapun, cuman masih dalam koridor, tidak melampaui batas, kayak gitu. Jadi berteman boleh asal jangan kita melampaui batas. Iya benar. Iya sih benar tuh. Jadi emangnya ya benar. Ada nggak sih satu ayat yang bener-bener kayak menurut pelatih ini nih aku kayak percaya nih sama ayat nih, dengan ayatnya aku yakin ini hal yang benar gitu. Aku nggak bisa bacain sih karena aku terkenal suara ya guys. Aku masih malu nih. Aku mau ini aja review dari surat Al-Isra ya, kalau nggak salah ya 32 yang tentang la taqrabu zina itu. Oh ya, taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu sesuatu yang keji. Zina itu suatu perbuatan yang keji. Dan jalan yang buruk ya. Di situ aku kayak ngerasa tuh, di situ aku baca ayat itu dan ketika posisi aku masih melakukan dosa gitu kan. Maksudnya masih dekat sama orang gitu. Masih deketnya dalam konteks lain gitu. Situ aku nangis kayak aku baca ayat ini, aku tahu ayat ini tapi aku masih melakukan itu. Atau aku nangis kayak ini ayat udah masuk ke jiwaku belum sih gitu. Iya benar. Ini ayat udah masuk ke jiwaku belum sih, kok aku baca ayat ini aku nangis tapi aku masih melakukan hal itu. Iya sih, kayak aduh kayak
kayak takdir dari Allah gitu kan buat kita. Kayak di situ aku nggak sadar, cuman aku tahu di situ aku kayak itu ayat berkesan banget. Di situ aku setelah aku coba buat kayak dalamin lagi kan, ternyata zina tuh separah ini gitu, sedosa itu ya, keji loh, keji banget ya, buruk. Di situ aku kayak istighfar kan, istighfar. yeah. Oke, kayak terus istighfar kan, terus ngerasa emang harus aku tinggalin gitu, karena udah ada firmannya, Allah udah berfirman gitu ya, emang Allah lo yang bilang gitu. Makanya di situ kayak pesan banget buat aku, ini buat aku pribadi ya. Jadi di situ Allah kayak, ini loh ayatnya, ini ayat ya kamu, tapi kok nggak sadar gitu. Astagfirullahaladzim. Sampai dibalikin kembali lagi ke ayat itu, kembali lagi, tapi nggak sadar. Ya mungkin sadarnya baru pas kesekian kalinya baru sadar kayak gitu. Di situ aku benar-benar kayak, ya Allah, ternyata ini gitu, ternyata ini maksud dari la taqrabu zina gitu. Janganlah, pesan dari Allah buat aku. Jadi aku ngerasa emang itu ayat kalau dalam omongan tuh kayak itu nasihat Allah langsung buat aku kayak gitu. Jadi aku ngerasa itu ayat yang benar-benar disampaikan Allah itu secara langsung ke aku. Jadi aku walaupun ayatnya emang udah kayak populer ya. Udah populer. Tapi artinya emang memaknai banget gitu ya, Pe. Iya benar. Ayat yang sering didengar belum tentu orang bisa menjiwai ya. Iya, menjiwai, bisa masuk tuh belum bisa. Termasuk aku juga manusia kayak gitu sih, Pe, kayak ya udah, aku tahu nih salah, tapi kadang kayak nggak tahu ngelakuin aja gitu kan. Itu kan manusia kan. Ya, aku juga gitu sih, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tambah di podcast. Kita setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan kan. Iya, benar. Cuman ya karena kita udah tahu itu salah, ya sebagai manusia jangan dilakuin lagi. Iya. Tapi kadang kesalahan manusia udah tahu itu salah tapi masih dilakuin lagi. Iya, benar. Karena penasaran mungkin. Ya, karena penasaran mungkin. Tapi udah dilakuin penasaran, lama-lama dikerjain lagi itu kayak keterusan gitu ya. Keterusan juga. Karena ya jadilah manusia yang selayaknya manusia lah. Jadi manusia yang emang ya terus untuk mencoba lari dari kesalahan. Walaupun emang salah-salah terus, tapi teruslah mencoba untuk berbuat baik lagi. Memperbaiki kesalahan, berbuat baik lagi gitu. Karena kita nggak bisa merasa cukup. Iya, benar. Karena kalau misalnya kita merasa cukup, kita udah baik, itu kita nggak ya udah sampai segitu aja. Iya. Nggak bisa explore diri lagi. Kayak datar aja ya. Karena datar, flat. Ya hidup lo gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau mencoba baik kan, melakukan kesalahan, baik lagi. Ya, benar. Kesalahan, tobat segala macam kan, asal jangan dilakuin lagi. Iya. Ada nggak sih, Pe, pesan ya buat sahabat bahagia yang lagi nonton sekarang, kayak pesan gitu dalam masalah virus merah jambu ya, apalagi di usia aku gitu ya, yang lagi masa-masa the virus kayak buat kalian semua yang lagi di rumah ya, yang lagi nonton, buat kalian yang sudah mengenal apa itu cinta dan kalian lagi di dalam proses move on, kalian pasti bisa melewati itu. Dan ketika kalian udah bisa melewati fase itu, percaya di depan itu bakal ada hal-hal indah yang kalian gak terfikirkan sekarang, tapi bakal kalian rasakan di masa depan. Terus buat kalian yang lagi mengenal cinta dan lagi berbunga-bunga, ya kalau kalian lihat podcast ini, semoga bisa buat pencerahan. Karena aku hanya berbagi pengalaman ya. Masalah kalian mau ngambil atau enggak ya itu suka-suka kalian gitu kan. Aku nggak bisa memaksakan. Aku hanya berbagi cerita gitu. Dan nggak semua yang diucapkan aku itu benar gitu kan. Ini pribadi gitu kan. Terus ambil hikmahnya aja dari perjalanan aku. Terus buat kalian yang belum mengenal cinta, nggak usah coba-coba gitu. Nggak usah coba-coba, cukup mendengarkan pengalaman orang itu udah bagus. Pengalaman aja. Karena ya kalau menurut aku ketika orang udah mengenal cinta itu susah banget buat lepas. Kayak gitu. Terus jangan pernah menganggap, pesan aku banyak banget. Nggak apa. Terus jangan pernah menganggap semua orang baik itu baik, semua orang buruk itu buruk. Yeah. Kayak gitu. Karena belum tentu orang
yang dilihat baik itu baik dan belum tentu yang dilihat buruk itu buruk. Iya benar-benar. Tapi lebih bagus lagi ketika terlihat baik emang baik. Ya, Masya Allah. Oke guys, karena kita sudah mendapat pesan juga dari pelatih suhu kita ya, Prismira Jambu. Oke, sepertinya sudah di pengakhiran podcast P. Gak kerasa ya, gak kerasa. Iya, gak kerasa ya. Pakai ngobrol-ngobrol biasa gitu ya. Berapa menit kita? Berapa menit? Kita berapa menit ngobrol aja. Masya Allah kali ya emang ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau di usia aku nih emang butuh banget sih pencerahan kayak gitu, Mevera Jambu. Oke, sahabat bahagia. Cukup di sini dulu podcast kita pada sore hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan komen ya next podcast apa lagi yang ingin kita bincang ya di podcast The Violet Podcast ini. Oke semua sahabat bahagia, see you in next podcast. Bye. 1, 2, 4